Untuk mengatasi PMK, saya itu selalu optimis, nggak oleh pesimis ternyata itu. Pangga PMK saya pangga tetap beli kok. Oh, engko bangkrut sapimu ini. Saya optimis, punya keyakinan. Orang-orang yang mempunyai rasa ketakutan itu sebelum berjalan itu mindset orang miskin. Bakat-bakat orang miskin itu ada peluang, itu diberi peluang selalu banyak alasan. Alasan itu nggak ada batasnya, tapi alas ada batasnya. Orang yang diberi kesempatan, diberi waktu, tapi selalu banyak alasan, itu bakat orang miskin. Aku nggak wani tuku sapi sih, ngene-ngene alasan. Aku nggak sih, angel-angel. Itu sebetulnya nggak boleh itu. Itu menjadi momok kita sendiri sebetulnya. Kita harus optimis. Sapi PMK itu kuncinya mayar, jangan disontek. Hanya garam. Garam grosok itu biasa itu loh. Itu di 2 gegem atau 1 gegem sama cair di jebor, cair diceluntang gitu. Hanya kebetulan saya itu mau sapi tak potong, tak kasih garam, katanya ben bobotnya bagus ya katanya itu. Engko ngombene akeh ben seger. Terus saat itu sapi itu PMK. Jam 4 sore tak kasih wis ngombene ya jajal telung gegem. Terus wis jajal aja dibeli wis bene wis biyene mati wis bene. Ternyata besok itu sembuh, mau makan sendiri. Minumnya banyak. Karena PMK itu kan demam tinggi. Tak kasih garam, akhirnya minumnya kan banyak. Bisa 50 liter, 40 liter. Akhirnya kan seger. Mulanya orang sakit demam. Ada teman saya itu nggak pernah suntik sakit. Apapun nggak pernah minum air yang banyak, sampean demam tinggi, sampean minum banyu anget, mandak yang banyak anget, pokoknya sak kuate sampean, wih waras, nggak pernah suntik mek tumbeni banyu anget. Demam tinggi akhirnya virus itu harusnya diobati nggak dengan antibiotik, dengan garam. Akhirnya kakinya itu dikocori banyu panas sama garam, sembuh, nggak usah suntik apa-apa. Sapi itu PMK itu 3 hari, 5 hari, pokoknya sabar telaten, sembuh sendiri ya. Terus dipakan yang lunak-lunak, ampas tahu, polar, biar perutnya isi untuk tenaga, atau digodok nih jenang nih jagung untuk energi, atau katol halus 1 timbo kecil ngono nggak apa-apa. Terus dikasih rumput, terus kita bersihkan mulutnya, lidahnya itu sama balut diresiki, terus kasih apa itu garam atau kita kasih citron itu. Betulnya hanya itu banyak. Sederhana betulnya itu. Nggak usah tergesa-gesa dijual. Seminggu sembuh atau 2 minggu mesti sembuh. Nah, itu kuncinya kesabaran toh. Bangga kesabaran apapun nih. Ternak-ternak yang sukses itu karena kesabarannya yang tinggi. Ternak itu sukses tidaknya itu kuncinya ada 3 hal. Pertama, pemilihan bibit. Kedua, manajemen pakan. Ketiga, kesehatan. Utama itu pemilihan bibit itu kita harus menguasai sejauh mana mata kita memandang. Kita harus mempunyai skill. Jadi sesuatu usaha kita nggak punya skill, belum menguasai, jangan coba-coba kita memelihara banyak. Orang-orang sukses itu awalnya dari angka dari 0, 1, 2, 3. Oh keliru ini, akhirnya dirubah ini. Oh bibit yang betul ini. Pemilihan bibit itu yang benar itu sapi yang pertumbuhan. Sapi yang pertumbuhan yang bobotnya 3,5, 38, 4 kenta, terus bulunya yang halus, kakinya kokoh, terus sapinya yang panjang, tulang rusuknya egone sing kuwung, pantatnya yang lebar, lehernya yang besar, punggungnya yang lebar. Itu menentukan bibit itu. Karena bibit itu keliru, kita pakan bagus, itu enggak ada yang kenaikan. Pakannya bagus, enggak ada ADG-nya banyak. Itu sangat penentuan. Berarti bibit itu penentuannya 60%, yang sampai 70% menentukan sukses. Terus harga jangan kemahalan, belinya harus kita standar harga itu. Terus kedua, kesehatan. Sapi masuk itu kita harus kasih obat cacing untuk membunuh parasit. Obat cacing itu ada 2 mas, parasit dalam dan parasit luar. Parasit dalam kita minumkan, kita suntikkan. Membunuh parasit di dalam usus besar atau di lambungnya sapi. Karena sapi kalau cacingan kita pakai nutrisi bagus, sapi pertumbuhannya nggak iso maksimal, lambat. Mulanya harus kita kasih obat cacing yang diminumkan. Ada yang obat cacing yang dikucurkan punggungnya, namanya Duvamax. Itu untuk parasit luar, seperti sapi kena kutu, kita dari pasar beli, di kandangnya ada kandangnya ayam, akhirnya gureme banyak, ada yang kutunya ngisi kayak belang-belang, itu karena banyak kutunya. Kita kasih obat cacing kucur. Obat cacing itu jangan sekali, ternyata minum itu 2 kali, 1 minggu atau 2 minggu diulang lagi, biar tuntas. Karena apa? Ternyata cacing yang diobat cacing sekali itu hanya cacing yang masih dewasa yang mati, tapi yang diulang lagi sampai yang masih telur atau yang masih kecil bisa mati semua ternyata itu. Sapi kembung itu sebetulnya pakannya itu kelebihan karbohidrat, ampas-ampasan, kakean gamblong, ampas tahu, terlalu asam di lambungnya itu kembung, itu kita berhentikan pakanan yang ampas-ampasan. My eyes